Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Siska untuk mapel kelas 10. Pada pembelajaran kali ini kita sudah menyelesaikan video yang kemarin tentang teks negosiasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi selanjutnya. Kalian bisa baca, yaitu materi kita kali ini yaitu membahas tentang debat. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Kalian tetap masih semangat dalam pembelajaran walaupun kita masih dalam keadaan pandemi seperti ini. Ibu doakan agar kalian tetap sehat. Kita bisa segera bertemu dalam tatap muka di dalam kelas. Baiklah, Ibu akan mulai pembelajaran kali ini berkaitan dengan debat. Jadi, kompetensi dasar apa saja yang harus kalian kuasai pada materi ini? Yang pertama yaitu KD 3.12. Kalian harus bisa menghubungkan permasalahan atau isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat tersebut. Kemudian indikator yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi permasalahan, sudut pandang, argumen, pemeran, sikap, pemilihan topik dan simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra yang diperankan oleh peserta didik. Jadi, semisal kita bisa bertatap muka, kita bisa langsung mempraktekkan debat di depan kelas. Tapi berhubung ini masih pandemi, kalian nanti bisa menyaksikan sendiri bagaimana debat itu berlangsung. Baiklah, sekarang Ibu mulai. Kemudian, apa yang kalian ketahui tentang debat itu sendiri? Coba kira-kira kalian pernah berdebat? Berdebat dengan teman kalian atau debat dengan keluarga kalian? Yang sering pasti dengan musuh kalian. Tapi yang di sini pasti jarang yang punya musuh ya. Jadi debat itu apa sih kira-kira? Debat itu sendiri adalah menyampaikan pendapat dari dua orang atau kelompok yang berbeda pendapat pastinya yang disertai dengan alasan dan fakta yang kuat. Jadi debat itu pasti dilakukan oleh dua orang atau kelompok tertentu yang memiliki perbedaan pendapat, di mana mereka pasti menyampaikan alasan-alasan yang mendukung debat tersebut. Ini bukan debat kusir loh ya. Kalau debat kusir itu debat yang tidak ada titik temunya. Tapi kalau di sini debat yang pastinya nanti akan memiliki titik tengah atau titik temu dari perdebatan atau masalah yang didebatkan. Jadi bisa dipahami ya, debat itu sendiri adalah penyampaian pendapat dari dua orang atau kelompok yang berbeda yang disertai dengan alasan dan fakta yang kuat. Jadi setiap orang atau setiap kelompok itu dia memiliki argumen sendiri, di mana dia ingin argumennya itu didukung atau disetujui oleh kelompok lain, seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami. Kemudian, unsur-unsur debat. Apa saja yang ada di dalam debat itu? Yang pertama, ada mosi. Nah, apa yang didebatkan di dalam debat itu adalah mosinya. Topiknya itu tentang apa? Mosi itu adalah topik atau pokok pembicaraan yang mengandung hal-hal yang sifatnya kontroversial atau mengandung pro dan kontra.
Mosi biasanya menggunakan kalimat opini atau pendapat, ya. Jadi mosi itu adalah topik yang dibicarakan. Biasanya orang itu memperdebatkan hal-hal yang sedang kontroversial atau yang sedang booming, yang sedang marak dibicarakan di masyarakat. Itu yang dinamakan mosi, topiknya atau topik permasalahannya. Kemudian ada lagi, debat itu pasti ada moderatornya. Moderator itu siapa? Adalah orang yang memiliki tugas untuk mengatur jalannya debat. Biasanya kalau kita lihat dalam perlombaan debat itu pasti ada moderator. Dia orang yang memimpin jalannya debat. Kemudian ada tim afirmasi. Siapakah tim afirmasi? Tim afirmasi adalah kelompok yang menyetujui atau mendukung atas mosi yang didebatkan. Ya, afirmasi itu kelompok yang mendukung terhadap mosi yang diperdebatkan. Lawannya namanya tim oposisi atau tim kontra, yaitu kelompok yang tidak menyetujui atau tidak mendukung terhadap mosi yang disampaikan. Jadi dia bahas mosi atau topiknya apa. Kalau kontra, kalau afirmasi itu dia setuju, kalau kontra atau oposisi itu dia tidak setuju. Kemudian ada tim netral atau opsional, di mana tim ini menyampaikan jalan tengah atau menengahi dari debat tersebut, atau orang yang menyampaikan solusi dari permasalahan yang diperdebatkan. Kemudian yang terakhir ada sekretaris atau notulis, di mana orang ini bertugas untuk mencatat jalannya debat dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan debat. Jadi unsur-unsur yang ada di dalam debat itu ada. Yang pertama tadi apa? Mosi. Kemudian ada moderator, ada tim afirmasi, ada tim oposisi, kemudian ada tim netral, dan yang terakhir ada notulis. Itu unsur-unsur yang harus ada dalam debat. Ini termasuk dalam debat yang sifatnya formal atau debat yang diatur untuk perlombaan. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian melaksanakan debat. Ya, apa saja kira-kira agar debat tersebut tidak menjadikan perselisihan, agar tidak menjadikan rusuh, maka sikap kalian harus bagaimana? Yang pertama, kalian harus memiliki sikap yang sopan dan bijak dalam menanggapi pendapat orang lain. Jadi kalian tidak boleh menggebu-gebu atau kalian menyampaikan penuh dengan emosi, itu dilarang dalam debat. Jadi kalian harus sikapnya itu sopan, harus bijak. Yang kedua, kalian harus menguasai pokok pembicaraan sebelum mengemukakan pendapat. Jadi kalian harus tahu topiknya itu apa. Kalian harus menyampaikan tentang fakta yang bagaimana agar kalian tidak dikatakan berbohong atau kalian tidak menyampaikan secara abal-abal. Kalian jadi harus bisa mengemukakan agar pendapat kalian itu disetujui atau bisa mempengaruhi dari pendapat orang lain. Kemudian, gunakan bahasa yang baik. Nah, ini kalian tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Kalian harus berbicara dengan baik, dengan tutur kata yang baik. Kemudian hindari sikap emosional. Tidak boleh kalian emosi dalam debat. Yang terakhir, kemukakan sanggahan setelah ada izin dari moderator. Jadi ketika ada moderator di situ, kalian tidak boleh menyampaikan pendapat kalian langsung tanpa adanya perintah dari moderator. Tidak boleh ketika kalian disanggah oleh lawan kalian, kemudian kalian langsung mengemukakan pendapat kalian. Itu tidak boleh. Jadi kalian harus tahan emosi kalian, menunggu sampai moderator itu mempersilahkan kalian untuk menyampaikan sanggahan atau pendapat
kalian. Nah, itu hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam melaksanakan debat. Baiklah, sudah ya. Pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pengertian, kemudian ada unsur-unsur dan hal yang harus diperhatikan ketika kalian menyampaikan debat. Sebelum Ibu tutup, Ibu punya sedikit kata-kata yang semoga bisa memotivasi kalian ya. Ini, ubahlah hidupmu mulai hari ini. Jangan bertaruh di masa depan nanti. Bertindaklah sekarang tanpa menunda-nunda lagi. Dari Simone de Beauvoir. Jadi hidup itu jangan kalian menunda-nunda atau stagnan berhenti di situ. Kalian mulailah hari ini berjalan ke depan, jangan pernah menengok ke belakang. Jadikan masa lalu itu sebagai pengalaman kalian. Nah, sebelum Ibu akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Semoga kalian pahami. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.